Assalamualaikum, kembali di YouTube channel Ida Erviana. Di video kali ini sesuai dengan judulnya aku bakal kasih review ke kalian, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering banget kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pastinya tanpa kita sadari dapat menjadi faktor pemicu timbulnya jerawat di wajah kita. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali wanita yang melakukan perawatan wajah mereka. Mulai dari perawatan mahal sampai dengan perawatan-perawatan yang bisa mereka lakukan sendiri di rumah dengan alat dan bahan yang sangat sederhana. Tapi hal itu kadang belum cukup dan belum bisa mengurangi atau mengobati masalah wajah mereka. Contohnya saja masalah jerawat. Kadang banyak sekali wanita yang masih mengalami masalah jerawat, entah di kalangan remaja maupun di kalangan ibu-ibu ataupun di kalangan orang dewasa. Tapi anehnya pada saat mereka mencari solusi untuk mengatasi masalah wajah mereka tidak mencari terlebih dahulu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sudah mereka lakukan sehingga masalah jerawat itu tidak kunjung reda atau tidak kunjung sembuh. Oleh sebab itu di sini aku bakal kasih bocoran ke kalian sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sering banget kita lakuin dan yang dapat memicu timbulnya jerawat. Sebelum lanjut ke videonya, aku ingetin lagi untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan hidupkan bel notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku. Dan apabila kalian suka dengan videonya dan kalian anggap bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Dan langsung aja di sini kebiasaan buruk yang pertama yang dapat menjadi faktor pemicu timbulnya jerawat yaitu menggosok muka terlalu kencang. Jadi biasanya kita lakukan setelah kita cuci muka atau setelah kita membersihkan muka, kita akan menggosok muka kita kencang-kencang dengan tujuan supaya kotoran-kotorannya akan cepat hilang. Padahal pada saat kita menggosok muka kita terlalu kencang, di situ ada lapisan kulit teratas yang mengalami iritasi sehingga dapat membuka pori-pori yang akan mempermudah kotoran masuk, menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat. Oleh sebab itu disarankan untuk memakai lap yang bersih ataupun handuk yang halus pada saat kita setelah mencuci muka. Kebiasaan yang kedua yaitu tidak rutin mengganti sarung bantal. Pada saat kita tidur malam, kita mengalami siklus yang cukup panjang sekali yaitu sekitar 7-8 jam wajah kita menempel di sarung bantal. Dan bukan tidak mungkin sarung bantal itu banyak mengandung bakteri maupun kuman sehingga dapat transfer menempel ke wajah kita dan dapat menimbulkan jerawat. Di sini disarankan untuk mengganti sarung bantal minimal 1 minggu sekali atau bisa kurang dari itu. Kebiasaan yang ketiga yaitu tidak rutin membersihkan kuas make up ataupun alat-alat make up yang lainnya. Untuk kalian yang semisal berprofesi sebagai public figure yang dituntut untuk selalu bermake up, secara otomatis kalian akan menggunakan alat make up itu secara berulang-ulang kan? Nah, minimal 1 bulan 1 kali kalian harus mencuci kuas make up, spons maupun alat-alat make up yang lainnya supaya bakteri-bakteri yang ada di alat make up tersebut bisa mati, hilang dan tidak menimbulkan masalah di wajah kalian. Yang keempat yaitu tidak rutin membersihkan handphone. Jadi pada saat kita menggunakan handphone atau pada saat kita menelpon seperti ini, secara otomatis handphone akan menempel ke wajah kita. Sebab itu kita disarankan untuk rajin membersihkan handphone supaya bakteri-bakteri yang menempel di layar handphone tidak transfer ke wajah kita. Di sini kalian bisa membersihkan handphone dengan menggunakan sanitizer dan mengelap dengan menggunakan lap kering. Dan jangan lupa juga membersihkan handphone dalam keadaan mati ya. Jangan pada saat dicas ataupun pada saat dekat dengan api. Karena biasanya hand sanitizer ini mengandung alkohol, jadi akan sangat rentan sekali apabila berdekatan dengan api. Kebiasaan yang kelima yaitu untuk kalian khususnya yang tidak memakai hijab, biasanya kalian akan mengurai rambut kalian terlalu lama tanpa kalian sadari. Sebenarnya rambut yang tergerai atau terurai terlalu lama itu akan menimbulkan jerawat di wajah kalian karena rambut sudah pasti ditempeli oleh debu dan kotoran serta kuman yang tidak kasat mata dan dapat menimbulkan jerawat apabila menempel di wajah terlalu lama. Oleh sebab itu disarankan untuk kalian yang tidak memakai hijab, usahakan rambut dalam keadaan rapi, terkuncir ataupun diikat supaya tidak menimbulkan jerawat di wajah kalian. Kebiasaan buruk yang keenam yang pasti sering banget kita lakuin, kita sering menyentuh wajah, entah itu dengan alasan menggaruk ataupun dengan alasan mengelus-elus dan alasan apapun itu yang jelas di tangan kita pada saat setelah beraktivitas ataupun setelah memegang sesuatu yang tanpa terlihat oleh mata, sebenarnya tangan kita ini banyak mengandung bakteri, kuman maupun kotoran.
Dan apabila kita menyentuh wajah kita, sudah secara otomatis kotoran akan transfer ke wajah kita sehingga dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat. Sarankan sebelum menyentuh wajah, kalian harus memastikan tangan kalian dalam keadaan bersih, minimal cuci tangan menggunakan sabun atau memakai hand sanitizer. Kebiasaan buruk yang ketujuh yaitu tidak mencuci muka setelah berolahraga. Biasanya keringat yang kita hasilkan itu berlebih, dan pada saat keringat sudah mengering, biasanya kotoran-kotoran akan tertinggal dan dapat menyumbat pori-pori sehingga menimbulkan jerawat. Oleh sebab itu, untuk kalian yang hobi olahraga, usahakan setelah berolahraga minimal mengelap muka kalian dengan handuk yang bersih dan lembut. Apabila keringat sudah kering, kalian harus cepat-cepat cuci muka supaya kotoran tidak menyumbat pori-pori kalian. Kebiasaan buruk yang ke-8 yaitu tidak bisa meminimalisir stres. Sebenarnya kalau masalah meminimalisir stres, untuk poin ini bukan saja dialami oleh remaja, tapi kadang kita yang sudah dewasa sekalipun, kita masih kurang bisa meminimalisir stres. Entah itu stres masalah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu kadang hormon yang ada di dalam tubuh kita itu suka naik turun gak jelas, dan akibatnya yaitu tadi timbulnya jerawat. Kebiasaan buruk yang ke-9 yaitu hobi makan pedas dan panas. Biasanya makanan pedas dan panas ini akan menimbulkan pH yang ada dalam tubuh kita tidak stabil, bisa naik turun secara drastis, dapat menimbulkan masalah kulit terutama jerawat. Kebiasaan buruk yang ke-10 yaitu memencet jerawat sampai menimbulkan peradangan. Sebenarnya memencet jerawat yang sampai menimbulkan peradangan bukan hanya mengakibatkan muka kita menjadi luka atau menjadi bopeng, tapi cairan jerawat yang kita pencet apabila dia mengenai bagian kulit yang lain, maka akan menambah jumlah jerawat kalian. Kebiasaan buruk yang ke-11 yaitu tidak memperhatikan jenis kosmetik. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang mengalami jerawat ataupun masalah jerawat, usahakan kalian lebih pintar-pintar lagi memilih jenis kosmetik yang mempunyai kandungan anti-aknegenik dan anti-komedogenik supaya dapat mengurangi dan menyembuhkan masalah jerawat kalian. Kebiasaan buruk yang ke-12 yaitu mudah menyerah dengan obat jerawat. Biasanya kalian yang mempunyai masalah jerawat dan sedang mengobati jerawat, kalian akan mudah bosan dengan obat jerawat tertentu. Pengobatan jerawat ini tidak cukup dalam waktu 1-2 hari, tapi bisa 1-2 minggu, 1-2 bulan, bahkan ada yang mengobati jerawat sampai waktu bertahun-tahun. Oleh sebab itu, jangan ganti-ganti produk, telaten aja yang satu produk itu sampai benar-benar mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Kebiasaan buruk yang ke-13 yaitu makan makanan sembarangan. Jadi biasanya orang yang mempunyai masalah jerawat hobi sekali makan makanan seperti coklat, kacang, manis, protein hewan, contohnya aja telur, ikan, ayam, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu untuk kalian yang sedang mengalami masalah jerawat, usahakan kurangi ataupun hindari jenis makan makanan tersebut supaya tidak menimbulkan masalah jerawat kalian lebih parah lagi. Kebiasaan buruk yang ke-14 yaitu tidak membersihkan make up sebelum tidur. Jadi pada saat kita sudah bermake up dan melakukan aktivitas, di situ pasti akan banyak sekali kotoran yang menempel, sehingga pada saat kita tidur dalam keadaan tidak membersihkan make up, kotoran-kotoran itu akan menyumbat pori-pori dan akhirnya akan menimbulkan jerawat. Oleh sebab itu, saran banget untuk kalian yang hobi bermake up, usahakan sebelum tidur bersihin make up supaya tidak timbul jerawat di wajah kalian. Dan untuk kebiasaan buruk yang terakhir yaitu kalian lupa bahwasanya pada saat mandi atau pada saat keramas mencuci rambut, kalian mencuci muka terlebih dahulu baru mencuci rambut. Padahal itu salah. Usahakan mencuci rambut terlebih dahulu. Jadi apabila ada sampo ataupun produk-produk pencuci rambut yang lainnya, buih yang menetes ke bawah dan menempel di wajah kita, nanti masih bisa kita bersihkan pada saat kita mencuci muka. Soalnya itu tadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering banget kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak kita sadari dapat menjadi faktor pemicu timbulnya jerawat. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian enjoy nontonnya, dan jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis.